Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rangga Baskian sebagai mediator yang sudah dipilih sama Bapak-Bapak. Selanjutnya kepada Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sidik. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Tufel. Saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, langsung saja saya jelaskan gitu ya, gimana sih prosedur dalam mediasi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi kali ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan ada beberapa tahapan mediasi. Ada lima poin. Yang pertama itu saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Terus yang kedua saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Lalu yang ketiga saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Lalu yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Lalu yang poin kelima adalah apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Bapak, apakah sepakat dengan yang tadi sudah saya sebutkan? Saya setuju, Pak. Oke, setuju. Baiklah, kita mulai mediasi kali ini. Gimana kalau kita dengar dari Bapak Sidik dulu untuk menyampaikan keterangannya gitu. Bagaimana Bapak Sidik, setuju? Siap, Pak. Saya setuju. Oke. Silakan Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Begini, Bapak Tufel, sampai saat ini masih terikat piutang-piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Tufel ini sepakat untuk melunasi semua hutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2013. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Tufel tersebut. Baiklah, artinya Bapak kecewa gitu ya atas kejadian ini ya? Sangat kecewa, Pak. Dan apa namanya, Bapak ini pasti menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Pak? Ya betul, Pak, karena hutang Bapak Tufel ini terbilang cukup besar, dan dalam surat perjanjian Bapak Sidik ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang serta bunganya dengan saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Sidik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Tufel untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Sidik dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Jadi apa namanya, usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak gitu ya. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Pak? Iya benar, iya sangat benar Pak. Itu yang saya harapkan. Oke, jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak-Bapak, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal gitu ya Pak. Yang pertama, Bapak dan Bapak itu menginginkan adanya hubungan yang baik. Terus yang kedua, Bapak-Bapak ini menginginkan agar masalahnya cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Benar gak? Ya betul, Pak. Betul ya. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari mau gimana gitu Pak Sidik? Seperti yang saya sudah jelaskan, Bapak Tufel harus segera mungkin dapat melunasi hutangnya.
karena ini sudah lewat jatuh tempo. Oke. Jadi waktu itu menginginkan agar hutangnya cepat terlunasi gitu ya Pak ya. Ya benar Pak. Oke, mengenai penjelasan dari Bapak Sidik, apa dari Pak Tufel ada tanggapan? Ya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Sidik karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Oke, jadi dalam penjelasan Bapak-Bapak yang saya simpulkan bahwa jika masalah hutang-hutang cepat diselesaikan, maka hubungan Bapak-Bapak pun dapat dilanjutkan, dalam artian bisa menjadi lebih baik gitu ya. Oke, baik, jika demikian, kalau di antara kalian berdua ada etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menulis menyebutkan definisi permasalahan. Pertama, bagaimana menjaga nama baik Tufel atau hubungan baik antar kedua belah pihak. Lalu yang kedua itu gimana menyelesaikan pembayaran tersebut, hutang piutang ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi bapak-bapak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang dulu yang mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Sidik atau Bapak Tufel mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Boleh saya dulu Pak? Boleh. Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Tufel ini sebelumnya memang cukup baik. Sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Tufel ini memanfaatkan kebaikan saya Pak. Hal ini yang sulit untuk saya terima. Paling segitu Pak. Ada tanggapan? Dalam hal pelunasan hutang-hutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Nah, saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, harap pengertiannya. Oke, jadi Bapak Sidik memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Tufel gitu ya. Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tanggung waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Oke. Jadi sebelum, kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Sidik atau Bapak Tufel sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di antara kalian gitu ya. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara mengenai pelunasan di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Bapak-bapak. Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Sidik tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Masalah ini bisa dibicarakan dan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar utang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Sidik. Baik, saya melihat Bapak Tufel ada beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya gimana tanggapan dari Pak Sidik? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi Pak. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Tufel mengenai pelunasan hutang-hutang ini. Oke, baik, dari penjelasan para pihak, dari para pihak itu sepakat untuk tetap menjaga nama baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Sidik karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Oke, gimana Pak, dari Bapak ini ada ini enggak? Baik. Kepastian soal pembayaran, ada tanggapan enggak? Baik, tidak jadi masalah. Namun 3 bulan ke depan saya mau semua utang piutang ini lunas. Oke, jadi Bapak Sidik ini membutuhkan kepastian dari Bapak Tufel. Apakah Bapak Tufel ini bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan itu
dapat dilunaskan. Ya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Sidik ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Oke, menurut saya usulan Bapak sudah konkret gitu ya. Bagaimana tanggapan dari Bapak Sidik atas usulan Bapak? Terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat dilunasi, segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Tapi pada bulan ketiga, Bapak Tufel harus melunasi semua hutang-hutangnya. Oke, jadi pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kesepakatan, yaitu bahwa mengenai saling menjaga nama baik satu dengan lainnya dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan itu sudah lunas dibayarkan gitu ya Pak ya. Benar ya. Oke. Selanjutnya saya akan mempersiapkan